Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Saya ulangi, 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang kompas kehidupan. Nah, saudara-saudara, pernahkah Anda berpikir mengapa sebuah kapal yang berlayar di lautan lepas, di tengah kegelapan malam sekalipun, bisa sampai kepada tempat tujuan? Atau sebuah pesawat yang mengudara hingga melampaui awan-awan, namun sampai kepada kota tujuan? Atau para pendaki yang berjalan kaki, menyusuri hutan belantara, tetapi pada akhirnya bisa sampai di puncak gunung? Atau kita yang pernah bepergian ke suatu tempat, kita belum pernah tahu tempat itu, namun sampai juga ke tempat itu dengan sangat mudah. Nah, apa yang menyebabkan kapal bisa sampai ke tempat tujuan, atau pesawat sampai ke tempat tujuan, pun demikian kita juga bisa sampai ke tempat tujuan? Jawabannya karena kita memegang suatu alat yang bernama kompas atau map. Alat inilah yang berfungsi sebagai penunjuk arah dan menuntun setiap orang yang memegangnya ke arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa alat tersebut, perjalanan mereka pasti tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan. Bahkan mungkin sangat membahayakan hidup mereka. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa penunjuk arah yang pasti, hidup kita pasti akan tersesat dan kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang kita maksud. Saudara-saudara, dalam hidup ini banyak orang yang tidak mengerti tentang tujuan hidup mereka dan bagaimana harus menjalani hidup mereka. Mereka juga bahkan tidak tahu makna hidup yang sedang mereka jalani. Umumnya mereka menjalani hidup ini seperti roda berputar yang menggelinding saja. Yang penting jalani saja. Begitulah kira-kira ungkapan banyak orang ketika ditanya tentang apa tujuan hidup mereka. Tak heran saat terjadi masalah dalam hidup mereka dalam menjalani hidup ini, saudara-saudara, mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Umumnya yang mereka lakukan hanyalah bagaimana caranya agar masalah itu dapat selesai dengan baik dan bagaimana mereka bisa keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi, tanpa mereka mengerti tujuan dari masalah-masalah tersebut harus mereka alami. Sehingga mereka tidak memiliki makna apapun atas setiap masalah yang mereka hadapi. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana keluar dari masalah, bagaimana keluar dari krisis, dan bagaimana masalah mereka tampak selesai. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa banyak orang kemudian tersesat di tengah dunia ini. Selain karena mereka tidak tahu arah dan tujuan hidup mereka, mereka juga tidak tahu siapa yang bisa menuntun hidup mereka agar mereka sampai kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Tak heran, saudara-saudara, ada banyak orang menjalani hidupnya dengan begitu rupa, dengan hiruk pikuk dan berbagai-bagai pergulatan hidup. Sampai pada satu titik, mereka menghadapi kenyataan bahwa mereka harus mengalami kematian. Pada titik ini pun, mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian menjemput mereka. Saudara-saudara dikasih Tuhan, semua itu terjadi karena apa? Mereka tidak punya tujuan hidup dan mereka tidak tahu siapa yang bisa menuntun agar mereka sampai kepada tujuan hidup tersebut.
Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita patut bersyukur saudara-saudara. Karena apa? Karena Allah kita memberikan Alkitab untuk menuntun kita menemukan tujuan hidup yang kita jalani dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup itu dengan benar. Buku yang berisi firman Allah ini menuntun kita untuk mengerti sesungguhnya siapakah diri kita ini, untuk apa kita hidup, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, dan bagaimana caranya kita menjalani kehidupan ini. Semua dituliskan dengan begitu detail di dalam Alkitab. Pendek kata, Alkitab adalah kompas kehidupan, atau dalam bahasa sekarang saya katakan Google Map, yang menuntun kita pada jalan kehidupan yang benar. Bukan sekedar menjalani hidup ini, tetapi menjalani hidup dengan benar. Dengan Alkitab di tangan saudara, hidup kita pasti tidak akan tersesat. Oleh sebab itu saudara-saudara, peganglah Alkitabmu sedemikian rupa, pelajari isinya, ikuti tuntunan-tuntunannya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur untuk Alkitab yang diberikan Tuhan kepada kita. Olehnya kita mendapatkan kekuatan, olehnya kita mendapatkan penghiburan, olehnya kita mendapatkan pencerahan, sehingga hidup yang kita jalani tidak hanya menggelinding begitu saja, tetapi hidup yang penuh dengan dinamika, sukacita, dan damai sejahtera. Tetapi yang terlebih penting dari semua itu adalah kita tahu kemana arah tujuan hidup kita, sehingga pada satu titik ketika kita harus meninggalkan dunia ini, kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kita, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita, sehingga kita boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan fokus hanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu menjadi kompas kehidupan bagi kami, yang menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami sampai kepada tujuan hidup yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Roh Kudus kiranya menolong kami, agar kami boleh senantiasa kuat berpegang pada firman-Mu, sehingga seluruh kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita menyatakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu